Ada yang fathah dan dikasroh, fa'ala yaf'ilu. Contohnya apa? Doroba. Ini kan di fathah, doroba. Tapi mudhari'nya bukan yadrobu, tapi doroba yadribu. Yadribu. Loh, saya kasroh, ini namanya fa'ala yaf'ilu. Ada mudhari'nya madhi fa'ala, mudhari'nya bukan yaf'alu, bukan yaf'ulu. Contohnya apa? Nasoro. Saya fathah, bunyinya apa? Mudhari'nya adalah yansuru. Nah ini. Nah, tadi sudah ada pertanyaan, murid sudah saya jawab tadi. Coba, mengapa kok fi'il madhi kok fathah? Fathah itu artinya membuka. Fathah itu artinya membuka. Membuka. Doroba artinya memukul. Nasoro artinya menolong. Coba, fi'il madhi fathah artinya membuka, bolehkah dibaca fatihah atau fatuhah seperti tadi? Jawabnya apa tadi? Tidak boleh. Bolehkah doroba? Saya bilang doriba atau doruba? Jawabnya tidak boleh. Apa jawabannya tadi? Jawabannya adalah besok. Itu anak kan sudah bagus tadi. Sekarang sama dengan fi'il mudhari'. Anak saya kasih tes, kemudian dia bertanya enggak? Contoh, yaftahu, fathah yaftahu. Bolehkah mudhari'nya saya mengikuti yaf'ilu atau yaf'ulu? Bilang saja yaftihu atau yaftuhu. Jawabnya adalah tidak boleh. Doroba mudhari'nya saya mengikuti yadribu, yaf'ilu yadribu. Bolehkah saya bilang yadrobu atau yadrubu? Jawabnya tidak boleh. Nasoro yansuru, bolehkah saya bilang yansiru atau yansoru? Jawabnya tidak boleh. Sekarang anak dikasih pertanyaan seperti tadi, Anda bertanya alasannya enggak seperti ini? Mengapa kok wajib yaftahu, tidak boleh yaftihu atau yaftuhu? Bertanya enggak kira-kira anak? Jawabnya adalah besok. Loh, kok besok terus Pak? Ini loh, saya hanya sedikit gambaran, hanya saya kasih contoh satu, sudah saya tulis dalam hanya satu saja sebagai eksperimen biar tidak besok terus. Lihat halaman 11. Halaman 11 saya menyontohkan wajib ikut wazan fa'ala yaf'alu. Contohnya fathah ini, fathah wajib yaftahu. Itu apabila, nih lihat dalam halaman 11 sudah ada, hanya satu saja karena ada 9 alasan, saya hanya kasih contoh satu. Tidak begitu penting sebenarnya alasan ini, tapi kalau tahu apa salahnya gitu loh. Fathah wajib yaftahu. Karena apa? Sudah jadi aturan. Apa contohnya fa'ala ini? Fa'ala kan kata dasarnya. Apabila ain fi'ilnya, ini kan ain fi'il. Contohnya fataha. Fataha. Ini namanya fa fi'il, ta namanya ain fi'il, kha namanya lam fi'il. Ini jadi aturan. Apabila ada tulisan Arab, ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya berupa huruf halak atau huruf halki. Huruf halki. Kalau rata-rata anak halki itu tabu karena bilang saja idhar. Kalau idhar rata-rata di Indonesia kenal semua karena tajwid diutamakan. Sama, halki idhar itu sama. Apa huruf idhar atau huruf halki? Yaitu hamzah ha, ain ghin sama ha kho. Jadi kalau ada ain fi'il atau lam fi'il berupa di antara 6 ini satu saja, pasti wajib fa'ala yaf'alu. Contoh, fathah wajib yaftahu. Kok bisa? Ini lihat, lam fi'ilnya berupa ha, berarti idhar. Ini kan berarti wajib fathah yaftahu. Saya contohkan lagi, ada fi'il madhi dhahaba. Dhahaba, fi'il mudhari'nya apa? Hibu, boleh enggak? Salah, wajib yadhabu. Mengapa? Karena ain fi'ilnya berupa ha, ain. Tadi ain atau lam sama kan? Ja'ala, fi'il mudhari'nya apa? Alu, wajib alu. Kok bisa? Ain fi'ilnya berupa ain. Ain. Contoh lagi,
Syaroha. Fi'il mudhari'nya apa? Rohu. Mengapa kok pilih rohu? Karena lam fi'ilnya berupa ha. Ini kan berarti anak sudah bisa. Tidak usah saya menyontohkan banyak, cukup satu saja. Biar semuanya bukan besok-besok terus. Sekarang tinggal terakhir. Nih, lihat silabusnya dulu. Oh, sebelumnya kita simpulkan. Sebelumnya saya simpulkan dulu. Jadi yang namanya fi'il madhi, tidak usah anak diperdalami, yang penting fi'il madhi fa'ala mundhari'nya bisa 3. Kalau fi'il madhi fa'ila mundhari'nya adalah hanya 2, fa'ila yaf'ilu dan fa'ila yaf'alu. Kalau fa'ula pasti hanya satunya, namanya yaf'ulu. Makanya situ saya tulis dalam kesimpulan, pada waktu saya kecil juga saya biar ingat, fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, terus kasru fathin, kasru kasrin, yang terakhir domatani. Fathah domah itu artinya fa'ala yaf'ulu. Ini namanya mandinya fathah, mundhari'nya domah. Ini fathu domin artinya fathah domah, fathu kasrin, fathah kasroh, fathatani berarti 2 artinya apa? Fathah, kasru fathin, kasroh fathah, kasru kasrin, kasroh, domatani tasniyah artinya apa? Domah 2, domah. Ini kan sama dengan fathu domin fa'ala yaf'ulu, fathu kasrin fa'ala yaf'ilu, fathatani fa'ala yaf'alu. Coba yang ini, kasru fathin berarti fa'ila yaf'alu, kasru kasrin berarti fa'ila yaf'ilu, domatani apa? Fa'ula yaf'ulu. Pengalaman saya dulu, saya pada waktu kecil disuruh menghafalkan ini saja, itu sampai 1 minggu datang lagi tidak hafal, minggu yang akan datang harus menghafalkan lagi. Menurut saya tidak begitu penting. Ini menghafalkan fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, kasru kasrin, domatani. Ini saya dalam silabus sudah saya tulis. Ini silahkan hafal ini, tapi tidak begitu penting, jangan ditekankan. Malah saya ambil kesimpulan dari fathu dhammin, yaitu saya tulis di situ, kamu dari mana? Kamu dari mana? Kita duduk sini. Coba kira-kira menghafalkan bahasa Arab tadi yang tujuannya sama dengan ini mudah mana? Kamu dari mana? Kita duduk sini. Ayo kita duduk. Kok bisa ini singkatan dari apa? A dan U namanya fa'ala yaf'ulu. Dari fa'ala yaf'ilu. Mana? Fa'ala yaf'alu. Kita fa'ila yaf'alu. Duduk fa'ula yaf'ulu. Sini fa'ila yaf'ilu. Terserah. Menurut saya samalah. Ini monggo, tapi yang paling mudah dulu, jangan, karena tidak begitu penting penekanan hafalan ini. Yang penting ini tadi, cara membuatnya, bentuknya bisa semua. Sudah? Kalau situ tinggal terakhir yang namanya fi'il amar. Nah ini, kalau sudah selesai ini, subhanallah, berarti hanya cukup dengan 3 jam, hampir 3 jam, anak sudah bisa membuat isim dan fi'il. Subhanallah, tinggal apa sih kegunaannya isim dan fi'il. Nah ini, lihat sekarang fi'il madhi pasti punya mudhari', pasti punya yang namanya amar. Itu sudah saya pastikan. Jadi ada madhi, saya masukkan biar ada madhi, pasti punya mudhari', pasti punya yang namanya amar. Sekarang dalam silabusnya cara membuatnya dulu. Bagaimana cara membuat fi'il amar? Buka halaman dalam bukunya, buka halaman 10. Sudah, halaman 10 dibuka. Lihat halaman 10.
cara membuat fi'il amar adalah fi'il mudhari awalnya diganti hamzah dan huruf yang terakhir harokatnya diganti sukun. Saya contohkan ini madhi mudhari, saya perlebar saja biar lebih jelas. Yaftahu saya tarik ke sini, yadribu saya tarik ke sini, yang terakhir yansuru saya tarik ke sini. Bagaimana cara membuat fi'il amar? Fi'il amar pasti dari mudhari, yaitu fi'il mudhari awalnya diganti hamzah. Mana awalnya? Ya-nya huruf mudhari'ah diganti hamzah, semuanya ganti hamzah. Set. Dan harokat yang terakhir, harokat terakhir ba domah, tahu dijadikan sukun tah, ribu dijadikan sukun bunyinya rib, suru dijadikan sukun bunyinya sur. Makanya tadi cara membuat fi'il amar adalah fi'il mudhari awalnya diganti hamzah dan huruf yang terakhir harokatnya diganti sukun. Nah, adapun harokatnya hamzah itu pasti hanya dua. Fi'il amar itu harokatnya hanya dua, kalau tidak domah kasroh itu pasti. Kalau tidak domah pasti kasroh, tidak ada fathah. Kok ada fathah Pak? Oh nanti, pokoknya hanya dua. Kalau tidak domah kasroh. Sekarang pilih mana? Oh dilihat sudah dalam bukunya halaman 10 tadi. Kalau ain fi'ilnya, ini yang terakhir lah, sebelum akhir ain fi'ilnya mudhari, ain fi'il mudhari ini kok berupa domah, wajib domah, jangan kasroh. Tapi kalau sebelum akhir rupanya ain fi'ilnya kok berupa, ain fi'ilnya mudhari maksudnya berupa fathah atau kasroh, pasti kasroh, tidak ada domah. Itu kan simple. Coba bagaimana bunyinya? Fataha yaftahu iftah, doroba yadribu idrib, nasoro yansuru unsur. Jadi kalau membuat fi'il mandi harus mundur, harus amar. Contoh saya bilang jalasa, mengapa dibaca lasa kok tidak lisa atau lusa? Besok fi'il mudhari'nya adalah lisu, mengapa kok dibaca lisu? Besok. Yang penting bisa ada membuat fi'il amar. Anak coba amarkan, mudah. Jalasa yajlisu, ijlis, kok bisa ijlis? Ini ya diganti hamzah, huruf yang terakhir su digantikan lisu jadinya lis, harokatnya hamzah, kalau tidak domah kasroh, karena ini kasroh, bunyinya apa? Jalasa yajlisu ijlis. Alhamdulillah bisa membuat. Namun kita tes anak-anak dulu, bisa enggak dia? Saya contohkan. Saya mencontohkan contoh pertama. Tadi lafal qad qomatis sholah, koma itu adalah fi'il. Dari mana kok tahu kok fi'il? Karena ada tanda-tanda qad di depan dan ada tanda-tanda tak di belakang. Jadi yang namanya koma adalah fi'il. Sekarang saya ingin anak juga saya tes.